Shalom saudara yang kasih Tuhan Yesus. Senang sekali siang hari ini kita bisa menghampiri Tuhan bersama PD Immanuel, juga PD Moria. Kita menghampiri Tuhan, kita mau mempersembahkan segala pujian kemuliaan pada Tuhan. Tapi sebelum itu mari kita akan berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Yesus kami sangat bersyukur hari ini Tuhan memberikan kesempatan untuk kami menghampiri bersama umat-Mu, untuk kami rindu memuliakan Tuhan, menikmati hadirat Tuhan. Karena itu sucikan hati kami semua, ampuni setiap pelanggaran yang kami buat di hadapan Tuhan. Layakan kami meninggikan Engkau, sebab Engkau ada Allah yang kudus, Allah yang layak menerima segala pujian untuk selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Kudus, kudus, kudus. Kudus, kudus, kudus. Kuduslah Tuhan Allah kuasa. Layak untuk terima pujian, layak untuk terima hormat. Dia layak untuk terima kemuliaan. Kudus, kudus, kudus. Kudus, kudus, kudus. Kuduslah Tuhan Allah kuasa. Layak untuk terima pujian, layak untuk terima hormat. Dia layak untuk terima kemuliaan. Puji, puji tinggikan ya. Puji, agungkanlah namanya. Yesus Kristus layak terima pujian kemuliaan selama-lamanya. Kita akan siapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Apapun persoalan yang kita hadapi, percayalah ketika kita menghadap pada Tuhan, kita menyerahkan masalah kita, maka Dia akan turun tangan. Dia akan menyelesaikan untuk kita. Dia juga memberikan jalan keluar untuk kita. Haleluya Yesus. Tuhan penuhkan ku dengan firman-Mu. Tuhan penuhkan ku dengan firman-Mu. Katakan pujian yang sekali lagi di hadapan Tuhan. Penuhkan ku dengan firman-Mu. Tuhan penuhkan
pada hambanya yang siap menyampaikan firman Tuhan. Kami persilakan. Haleluya, shalom, selamat siang semuanya untuk Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, PD Moria Sinarmas dan PD Immanuel Smart Friend. Oke, saya akan menyampaikan firman Tuhan. Kita akan berdoa sejenak. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih buat waktu untuk kami bersekutu bersama Tuhan. Engkau mengurapi setiap kami ya Tuhan, biar kami menangkap apa yang Engkau mau, isi pesan, isi hatimu bagi kami semua. Nyatakan terobosan, nyatakan hal-hal ilahi bagi kami semua. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dalam nama Yesus, haleluya, amin. PD Moria Sinarmas dan PD Immanuel Smart Friend yang dikasihi Tuhan, apa kabarnya? Saya berharap, saya berdoa Bapak, Ibu, Saudara-saudari sehat-sehat selalu. Puji Tuhan. Ya, hari ini saya akan membawakan firman Tuhan buat setiap kita semua. Kita akan lihat sama-sama Bapak, Ibu, Saudara-saudari di dalam Yohanes pasal yang kedua, ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Yohanes pasal yang kedua, ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Ya. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ayat 3, ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu, saatku belum tiba? Kata Yesus kepadanya, ayat 5, tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. 6. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Puji Tuhan. Semua boleh katakan amin. Oke, puji Tuhan. Katakan rekan yang ada di dalam ruangan, yang ada di sebelah kiri, sebelah kanan saudara, katakan Allah kita luar biasa. Puji Tuhan. Sekarang sama-sama kita katakan yuk, Allah kita luar biasa. 2, 3. Allah kita luar biasa. Oke, saya akan bicara tentang rahasia mujizat. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, ini cerita klasik. Ini sebuah cerita yang melegenda, sebuah cerita yang powerful dan luar biasa,
Ini adalah mujizat atau tanda-tanda heran, tanda-tanda ajaib yang pertama yang dilakukan oleh Yesus. Nah, kita akan melihat rahasia demi rahasia di dalam ayat-ayat ini yang saya percaya ketika kita menjalankannya, ketika kita mempraktekannya, kita akan mengalami mujizat, kita akan mengalami sesuatu yang daripada Tuhan. Ya, mujizat adalah sesuatu yang dari nggak bisa menjadi bisa. Mujizat adalah sesuatu yang kecil menjadi besar. Mujizat sesuatu yang nggak mungkin menjadi mungkin. Dan mujizat cuma dilakukan oleh Tuhan, Bapak Ibu. Kalau kita bisa melakukannya, itu bukan mujizat, itu kekuatan manusia. Itu kita bisa melakukannya. Saya berdoa setiap kita mengalami mujizat. Saya percaya di waktu-waktu yang lalu kita mengalami banyak mujizat, kita mengalami banyak hal. Dan di waktu-waktu ke depan, marilah kita mengerti prinsip-prinsip rahasia-rahasia tentang mujizat, sehingga kita mengalami mujizat demi mujizat, mengalami mujizat demi mujizat. Dan dengan baik-baik, Tuhan sangat mau memberikan mujizat atas hidup saudara. Tuhan sangat mau mencurahkan mujizatnya atas hidup engkau. Jadi jangan berpikir mujizat cuma buat orang-orang yang kudus, orang-orang yang bekerja di gereja, full timer, pendeta-pendeta, gembala-gembala, atau mujizat cuma buat dia. No, mujizat buat saudara. Tuhan sangat mau saudara mengalami mujizat, dan terimalah mujizat. Mungkin setelah firman Tuhan ini dibagikan saudara mengalami mujizat, atau pada saat firman Tuhan ini dibagikan saudara pun mengalami mujizat. Hal yang kecil dari besar, itu mujizat. Hal yang nggak ada jadi ada, itu mujizat. Yang sakit jadi sembuh, yang nggak bisa menjadi bisa, nggak bisa ngampuni, tapi lo kok jadi bisa mengampuni, itu mujizat. Haleluya. Saudara mengalami mujizat, amin. Terimalah mujizat hari ini, besok, dan dalam pengiringan kita sama Tuhan. Mujizat demi mujizat, 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 dan mujizat. Amin. Oke. Ya, kita lihat sama-sama ayat yang pertama. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana. Hari ketiga, penting sekali hari ketiga, Bapak Ibu Saudara-saudari. Ingat, Yesus bangkit di hari yang ketiga. Hari ketiga ini menjadi penting buat orang Yahudi. Hari ketiga orang Yahudi adalah hari Selasa. Minggu hari pertama, kedua, ketiga. Nah, hari ketiga. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Kita lanjut, kita nggak eksposisi lebih dalam lagi ayat 1. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Nah, prinsip mujizat terjadi. Kita melihat ayat yang kedua. Bapak, Ibu, saudara-saudari, siapapun engkau yang ada di dalam persekutuan ini, PD Moria, Sinarmas, dan PD Immanuel Smart Friend, atau dimanapun saudara mendengar firman Tuhan ini, prinsip mengalami mujizat adalah kita harus dekat dengan Yesus. Mujizat atau tanda heran, tanda ajaib yang Yesus lakukan di Kana, di perkawinan, itu karena Yesus ada di perkawinan itu. Kita akan mengalami mujizat ketika kita dekat dengan Yesus. Dekat dengan Yesus, dekat dengan Yesus. Ayat 2, Yesus dan murid-muridnya ada di perkawinan itu. Diundang. Kenapa Petrus bisa berjalan di atas air? Petrus bisa berjalan di atas air karena Petrus dekat dengan Yesus. Kalau Petrus nggak dekat dengan Yesus, Petrus nggak bisa berjalan di atas air. Ketika terjadi angin yang begitu rupa mengganggu kapal murid-muridnya, Yesus datang, dia berjalan di atas air, orang bilang hantu. Yesus bilang, bukan, ini aku.
Lalu Petrus berkata, kalau itu engkau, suruh aku berjalan di atas air. Dan Petrus pun berjalan di atas air. Yesus berkata, berjalanlah, datanglah kemari, silakan. Petrus meletakkan kakinya di air dan dia berjalan di atas air. Kenapa Petrus berjalan di atas air? Karena dia dekat dengan Yesus. Kenapa orang yang buta bisa melihat? Ketika itu dia berseru-seru di tengah orang yang berbondong-bondong, dia berteriak, makin berteriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Kenapa sih orang buta bisa mengalami mujizat buta melihat? Karena dia dekat dengan Yesus. Ini prinsip dasar daripada mujizat. Saudara, kalau kita jauh daripada Tuhan, kita nggak akan mengalami mujizat. Kita akan mengalami mujizat ketika kita dekat dengan Yesus. Semua katakan, dekat dengan Yesus. Haleluya. Mari kita dekat dengan Yesus supaya kita mengalami mujizat. Amin. Haleluya. Ini prinsip dasar. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari, Yesus ada di perkawinan itu. Kalau Yesus nggak ada di perkawinan itu, pasti nggak ada mujizat. Mujizat terjadi ketika engkau mengundang Yesus di rumahmu. Mujizat terjadi ketika engkau mendekatkan diri kepada Yesus. Mujizat terjadi ketika keluargamu mendekatkan diri, bisnismu dekat dengan Yesus. Engkau mengundang Yesus di bisnismu, mengundang Yesus di keluargamu, mujizat terjadi. Mujizat terjadi. Kita ini biasanya kalau masih kuat, kita nggak mau datang sama Yesus. Kita ini kalau masih bisa, kita jalan aja terus. Kita bisa, kita nggak perlu Yesus. Kita bisa. Kita masih mampu, kita masih punya uang, kita masih punya banyak uang. Tapi ketika kita mentok, lalu kita ingat sama Yesus dan kita berkata, Tuhan tolong aku. Saat itulah mujizat terjadi. Ketika kita mentok, ketika kita jatuh dosa, ketika kita terperangkap makin lama makin jatuh, makin lama makin jauh dari Tuhan, dan teringat dengan kasihnya Tuhan, kita balik. Dan ketika kita balik, kita mendekatkan diri kepada Yesus, mujizat terjadi. Banyak cerita ini sering kita dengar. Jadi dekat dengan Yesus adalah dasar, adalah basic daripada kita mengalami mujizat. Yesus diundang di perkawinan ini. Saudara, engkau yang udah jauh dari Tuhan, engkau mau mengalami mujizat, datang sama Yesus, kembali kepada Yesus. Engkau yang udah jatuh terperosok dosa begitu dalam, bertobatlah. Datang sama Yesus, mujizat terjadi. Katakan hari ini, Tuhan tolong aku, Tuhan aku perlu mujizat. Engkau yang udah bingung, keluargamu di ujung perceraian, keluarga engkau bingung harus buat apa. Kadang engkau selama ini memakai kekuatanmu. Hari ini engkau perlu mendekat kepada Yesus sehingga mujizat terjadi atas hidupmu. Amin. Kembali, dekatlah kepada Yesus. Haleluya. Ayat ketiga. Ketika mereka kekurangan anggur. Perhatikan, kekurangan. Yesus berkata kepada ibu Yesus berkata kepada Yesus, kepadanya, mereka kehabisan anggur. Realnya, kenyataannya, mereka orang yang mengadakan pesta kekurangan anggur, kehabisan anggur. Ini faktanya, ini kenyataannya. Tapi kita tahu cerita ini, dari kehabisan anggur, dari kekurangan anggur, akhirnya melimpah-limpah anggurnya. Akhirnya air bisa berubah menjadi anggur. Bahkan anggur sampai yang terakhir pun enak rasanya. Nah, ini mujizat. Kehabisan jadi ada, kekurangan jadi ada. Caranya air berubah menjadi anggur. Mujizat.
Kata Yesus kepadanya ayat 4, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Perhatikan, mau apa daripadaku? Saatku belum tiba. Bapak, ibu, saudara-saudari, Yesus bicara waktu saatku belum tiba. Tetapi beberapa waktu kemudian Yesus mengadakan mujizat. Padahal Yesus sama ibunya, "Ibu mau apa daripadaku?" "Saatku belum tiba, ibu. Waktuku belum tiba." Tetapi beberapa saat kemudian justru Yesus sendiri yang bikin mujizat. Dengar baik-baik, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Orang boleh berkata, "Nggak mungkin lu sukses, nggak mungkin lu ngalamin mujizat, nggak mungkin. Wah, lu mah udah parah, lu udah rusak." Nggak apa-apa, orang boleh ngomong gitu. Tetapi saya percaya Tuhan sanggup membuat mujizat sekalipun orang berkata nggak mungkin. Di ayat yang kita baca, yang bilang nggak mungkin Yesus. "Mau apa daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Dengan kata lain begini, aku belum mau ngalami, aku belum mau bikin mujizat, aku belum melakukan apa-apa lu. Saatku belum tiba. Jangan main-main. Enggak, aku nggak mau buat apa-apa. Tapi akhirnya dia buat mujizat juga. Bapak, Ibu, saudara-saudari, orang boleh berkata nggak mungkin, nggak mungkin, nggak mungkin, nggak mungkin. Percayalah, kalau Tuhan mau itu terjadi atas hidup kita, kalau Tuhan mau memberikan, pasti Tuhan berikan dan mujizat terjadi. Sekalipun orang berkata nggak mungkin, sekalipun situasi membuat kita nggak mungkin, nggak bisa, percayalah, mujizat pasti terjadi. Mujizat bisa terjadi dalam hidup kita. Haleluya, amin. Nah, oke, kita lanjut. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan. Nah, menarik. Waktuku belum tiba. Yesus berkata, "Aku belum mau bikin mujizat." Tapi lihat ibu Yesus, dia panggil pelayan-pelayan dan dia berkata kepada pelayan-pelayan. Perhatikan kalimat ini. Apa saja Yesus ada di sana? Ibu Yesus, dia dah panggil pelayan-pelayan. Lalu ibu Yesus berkata, sini. Apa yang dikatakan kepadamu, perhatikan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Yesus ngomong sama ibunya, waktuku belum tiba. Tapi ibu Yesus tetap ngomong sama pelayan-pelayannya, apa saja yang dikatakan kepadamu, dia nunjuk Yesus oleh dia, buatlah itu. Apa saja yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Inilah kunci mujizat. Yang pertama, kita lihat mujizat terjadi kalau kita dekat dengan Yesus. Yang kedua, kunci mujizat, perhatikan kalimat ini. Apa saja yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Semua katakan, buatlah itu. Teman-teman, Bapak, Ibu, saudara-saudari, apa saja yang dikatakan Yesus kepada kita, buatlah itu. Kalau hari ini Tuhan mau kita bertobat, buatlah itu. Kalau hari ini Tuhan mau kita berbalik dari jalan-jalan yang salah, buatlah itu. Kalau hari ini Tuhan mau kita mengampuni orang yang menyakiti kita, buatlah itu. Karena mujizat akan terjadi ketika kita melakukan apa saja yang dikatakan oleh Yesus. Ingat, seluruh dunia ini jadi karena perkataan Tuhan. Jadilah terang, jadilah cakrawala. Tuhan berkata, jadilah benda-benda penerang, jadilah hewan-hewan, jadilah tumbuh-tumbuhan. Semuanya jadi karena perkataan. Apa saja yang dikatakan Yesus, respon kita adalah buatlah itu. Buatlah itu. Lakukan, buatlah apa yang dikatakan Yesus kepada kita, buatlah itu. Jangan sekali-kali kita mengeraskan hati, kita nggak akan mengalami mujizat sampai kita melakukan apa yang dikatakan Tuhan Yesus kepada kita, maka mujizat terjadi. Jadi mujizat terjadi itu ketika kita melakukan
apa yang dikatakan Yesus. Haleluya. Ketika firman ini disampaikan, mungkin Roh Kudus berbicara kepada saudara, mungkin pikiranmu, hatimu digerakkan oleh Tuhan untuk melakukan ini itu. Jangan keraskan hatimu. Kalau kau ingin mengalami mujizat, melihat mujizat, apa saja yang dikatakan oleh Yesus, buatlah itu. Amin, amin, amin. Haleluya, haleluya. Nah, ayat ke-6, di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Perhatikan di sini. Ada tempayan yang disediakan untuk pembasuhan pada zaman dulu, Bapak Ibu Saudara-saudari, sudah menjadi kebiasaan tuan rumah menyediakan sebuah tempayan isinya buyung-buyung. Untuk apa? Diisi air. Diisi air. Nah, dari buyung itulah orang mencuci kaki baru masuk ke rumah tuan rumah. Nah, Yesus berkata kepada pelayan-pelayannya, Ibu Yesus berkata kepada pelayannya, apa yang dikatakan Yesus buatlah itu. Lalu ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan, masing-masing 2-3 buyung. Kita lihat ya. Justru melalui tempayan untuk pembasuhan mujizat terjadi. Tempayan untuk pembasuhan. Orang tidak mau minum dari tempat yang jorok, tempat yang hina. Sekali lagi kita baca, di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Mujizat bisa terjadi melalui tempayan untuk pembasuhan. Secara logika nggak mungkin, gimana? Memang itulah mujizat. Orang bilang nggak mungkin, tapi Tuhan mau, gimana? Tuhan mau pakai tempayan untuk pembasuhan. Jadi jangan takut, jangan ragu, Bapak Ibu Saudara-saudari, mujizat bisa terjadi di tempayan untuk pembasuhan, di tempat yang hina, di tempat yang nggak memungkinkan, di tengah situasi yang nggak masuk ke akal, di tengah keadaan yang sulit. Itulah tempayan untuk pembasuhan. Nggak menarik bikin mujizat anggur, air menjadi anggur, tapi medianya adalah tempayan untuk pembasuhan. Tapi disitulah mujizat terjadi. Jadi yang ketiga, situasi, keadaan atau apapun, jangan takut, jangan khawatir. Tempayan untuk pembasuhan hal-hal yang nggak mungkin, planning yang sulit masuk akal, semua bisa diplanningkan, tetapi nggak terjadi. Tetapi mujizat bisa terjadi karena Tuhan mau buat itu. Tempayan untuk pembasuhan, hal yang nggak di planning, tahu-tahu Tuhan bikin, dan kita merasa happy, kita merasa Tuhan luar biasa. Itulah mujizat. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tempayan untuk pembasuhan. Engkau dihina, orang berkata nggak mungkin, orang berkata engkau miskin, engkau hina, anak nggak tahu diuntung, orang tua mungkin pernah berkata kepadamu, sampai kapanpun kau nggak akan pernah sukses. Itulah tempayan untuk pembasuhan. Di tengah-tengah situasi tempayan untuk pembasuhan, Tuhan sanggup bikin mujizat. Tuhan perlu media, Tuhan perlu sesuatu supaya mujizatnya terjadi. Sesuatu yang nggak mungkin, sesuatu yang berat, sesuatu yang nggak masuk akal. Disitulah Tuhan bisa bikin mujizat. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari, hari ini kuatkan dan teguhkan hatimu. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Miliki kekuatan, miliki iman yang kuat. Mujizat pasti terjadi dalam hidup saya. Orang boleh mengutuki, orang boleh berkata-kata hal yang kutuk, tapi percayalah berkat datangnya dari Tuhan. Tuhan sanggup buat mujizat.
Haleluya. Orang-orang kebingungan, pelayan-pelayan kebingungan ini, gimana caranya, tetapi mujizat terjadi, tanda kutip keributan, karena kehabisan anggur. Di tengah situasi seperti itu, mujizat terjadi. Ayat yang ke-7, kita belajar yang keempat. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Bapak ibu saudara-saudari, PD More Sinarmas, PD Immanuel Smart Friend, atau siapapun engkau yang melihat khotbah ini hari ini, biarlah kita mengalami terobosan, kita mengalami hal-hal yang benar, mengalami esensi-esensi yang benar dari firman Tuhan. Yang keempat, Bapak ibu saudara-saudari, mujizat terjadi. Bagaimana rahasia mujizat? Kita lihat ayat yang ke-7. Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Tempayan bicara, tempayan itu wadah. Hati kita ini wadah, hidup kita ini wadah, kita ini tempayan. Bagaimana mujizat terjadi? Isilah tempayan kita ini. Yesus berkata, di situ tempayan kan ada 2-3 buyung, isilah tempayan itu penuh dengan air. Sekarang kita lihat apa itu air. Yohanes pasal yang ke-7. Yohanes pasal 7 ayat 37 dan 38. Dan pada hari terakhir, Yohanes 7, 37 dan 38, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Perhatikan kalimat berikutnya, barang siapa percaya kepada Yesus, seperti yang dikatakan oleh kitab suci firman Tuhan, maka dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Bapak ibu saudara-saudari, Yohanes pasal 2 ayat yang ke-7, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Air itu bicara tentang hal-hal ilahi. Air itu bicara tentang keilahian. Yang kedua, air bicara tentang karunia-karunia roh. Dari dalam hatinya keluar aliran-aliran air, barang siapa percaya kepadaku. Jadi penuh dengan air, kehidupan kita, semakin kita ikut Yesus, semakin kita ikut Yesus, kita semakin mengekang kedagingan. Biarlah hal-hal ilahi muncul, biarlah hal-hal ilahi terus bertumbuh, kedagingan semakin sirna, kedagingan semakin dipatahkan, dan hal-hal ilahi, hal-hal yang kealahan muncul, dan kita akan mengalami mujizat. Bapak ibu saudara-saudari, bukankah Kejadian 1 ayat 26, baiklah kita menjadikan manusia menurut segambar dan serupa kita. Kita harus semakin segambar dan serupa dengan Tuhan, Bapak ibu. Kita harus semakin segambar dan serupa dengan Tuhan. Kita harus, hal-hal ilahi harus terus bertumbuh dalam hidup kita. Pengiringan kita sama Tuhan, kita menerima keselamatan gratis. Karena apa? Kita nggak perlu bayar. Yesus sudah tebus itu di kayu salib, gratis. Tuhan berikan anugerahnya kepada kita gratis. Nah, kita menerima keselamatan gratis, tetapi ikut Yesus kita perlu bayar harga. Kikis kedagingan, katakan tidak kepada dosa, katakan tidak kepada hal-hal duniawi. Isilah tempayan penuh dengan air. Makin kita ikut Yesus, makin kita mengiring kepada Yesus, Bapak ibu saudara-saudari, semakin hal-hal ilahi harus semakin bertumbuh. Semakin harus isilah tempayan itu penuh dengan air. Yesus berkata, isilah tempayan itu penuh dengan air. Enggak setengah-setengah. Tempayan itu harus penuh dengan air. Tempayan yang setengah-setengah ini bicara roh agamawi. Perhatikan tadi ayat yang di atas, ayat yang ke mana itu? Ayat yang ke-6.
menurut adat orang Yahudi. Jadi akhirnya nggak penuh. Itu roh agamawi. Tapi Yesus berkata, mujizat akan terjadi ketika kita mengisi tempayan ini, hati kita, hidup kita penuh dengan air. Kita harus penuh dengan air, penuh dengan air. Semua katakan penuh dengan air. Saudara, penuhlah dengan air, penuh dengan hal-hal ilahi, penuh dengan karunia-karunia Roh Kudus. Penuh karunia Roh Kudus banyak, Bapak Ibu saudara-saudari ya. Penuhlah dengan hal-hal keilahian, hal-hal di mana apa yang Tuhan mau jadi. Karunia-karunia Roh Kudus. Kalau kita lihat di 1 Korintus, karunia untuk menyembuhkan, karunia mujizat ada di sana. Karunia marifat, pengetahuan ada di sana. Karunia bahasa roh, karunia menafsirkan bahasa roh. Karunia hikmat. Jadi kalau kita makin bayar harga, makin berkata tidak kepada daging, berkata tidak kepada keangkuhan, dan keilahian makin memenuhi kita, penuh dengan air, hal ilahi makin penuh dengan kita. Tinggal tunggu mujizat. Mujizat terjadi, mujizat terjadi. Tuhan tahu loh waktu yang tepat kapan mujizat terjadi. Kalau hari ini kita belum mengalami mujizat, berarti kita harus berbalik. Kita harus melakukan apa saja yang dikatakan oleh Yesus lakukan. Kalau hari ini kita belum mengalami mujizat karena kita belum penuh dengan air, isilah tempayan itu penuh dengan air. Hari ini kita belum mengalami mujizat karena kita masih jauh daripada Yesus. Jangan jauh daripada Yesus. Hari ini kita nggak mengalami mujizat karena pikiran-pikiran kita, kebiasaan-kebiasaan, tempayan untuk pembasuhan. Kita dihina makin terpuruk, yalah saya emang nggak mungkin ngalami mujizat. No, engkau berhak ngalami mujizat. Buang tempayan untuk pembasuhan. Hal-hal pikiran-pikiran manusia yang berkata nggak mungkin, nggak mungkin, nggak mungkin, nggak mungkin. Buang pikiran-pikiran yang nggak mungkin. Buang hal-hal yang nggak esensi, hal-hal yang bukan dari Tuhan. Alamilah mujizat, alamilah mujizat. Seperti orang buta tadi, Yesus anak Daud, kasihanilah aku dan mujizat terjadi. Dan ayat 7 bagian terakhir, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Jadi isilah tempayan-tempayan itu sampai penuh. Bapak Ibu, dari ayat yang ke-7 ada 3 hal yang kita belajar ya. Saya stop di sini. Dari ayat yang ke-7 ada 3 hal yang kita belajar. Tadi air itu bicara hal-hal ilahi. Air itu bicara tentang karunia-karunia roh. Yang kedua, tempayan adalah wadah kita ya. Tempayan wadah kita, dan hidup kita ini seperti tempayan. Hidup kita ini seperti sebuah tempat yang harus diisi penuh dengan air. Tempayan itu harus penuh dengan air. Yang ketiga, fokus kita adalah segambar dan serupa dengan Yesus. Udah, fokus kita penuh dengan air, penuh dengan air. Fokus kita bukan menghakimi orang lain. Fokus kita bukan ngomongin orang lain, bukan ini itu, tetapi fokus kita menjadi segambar dan serupa dengan Tuhan. Fokus kita mengisi tempayan ini penuh dengan air, hal-hal ilahi. Buang pikiran-pikiran curiga. Buang pikiran-pikiran yang gak berkenan. Hari ini biarlah kita ngalami mujizat. Besok ngalami mujizat. Orang yang mengisi tempayannya penuh dengan air, tinggal tunggu waktunya. Tinggal tunggu waktunya. Mujizat akan terjadi. Haleluya. Haleluya. Nah, ya, Bapak Ibu, saudara-saudari, hari ini saya nggak selesaikan sampai ayat 11, tetapi percayalah, Tuhan mau bikin mujizat atas hidup saudara. Tuhan mau ingin mengadakan mujizat atas hidup kita.
Saat ini saya mau berdoa buat saudara. Siapapun kita, apapun pengalaman kita, apapun keterpurukan kita, kita ada di ujung daripada akhir zaman Bapak Ibu. Saudara-saudari, dia akan datang segera. Kita nggak tahu kapan datang karena nggak ada yang tahu. Tetapi tanda-tandanya udah ada. Nggak lama lagi lah ya. Kita ada di ujung hari ini. Mari kita lebih dekat lagi kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari, dekatkan diri kita kepada Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Jangan sampai kita berlarut-larut jauh dari Tuhan. Ini kunci mujizat yang pertama. Kunci mujizat yang kedua, apa saja yang dikatakan Yesus, buatlah itu. Buatlah itu. Yang ketiga, di tempat-tempat yang gak mungkin, Tuhan sanggup bikin mujizat. Tempayan untuk pembasuhan, justru melalui tempat itu, melalui media itu, mujizat terjadi. Justru melalui hidup saudara, mujizat terjadi. Keluargamu akan bangga sama engkau. Orang tuamu akan bangga dengan engkau. Engkau yang direndahkan, engkau yang dinye-nyein. Tapi ketika mujizat terjadi, engkau direndahkan, engkau dinye-nyein. Itu tempayan untuk pembasuhan. Hal yang gak menarik. Tapi ketika mujizat terjadi, orang bisa merasakan mujizat atas hidupmu. Mereka akan bangga atas hidupmu. Yang keempat, mujizat terjadi ketika kita mengisi tempayan kita ini penuh dengan air. Hal-hal ilahi. Karunia-karunia roh. Haleluya, haleluya. Tuhan tolong kita. Di dalam nama Yesus, jadilah kehendak Allah atas hidupmu. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Oh Tuhan, Engkau baik, Engkau luar biasa. Engkau luar biasa. Tuhan, di tengah persekutuan PD Moria Sinarmas dan PD Immanuel Smart Friend hari ini, saat ini, atau dimanapun kami berada Tuhan, melalui tayangan apapun kami melihat ini, di sosmed atau dimanapun, Tuhan jamah setiap kami. Taruh tanganmu di dadamu. Engkau yang ingin mengalami mujizat, taruh tanganmu di dadamu. Tuhan, aku berdoa di dalam nama Yesus, biar mujizat terjadi Tuhan. Ada prinsip-prinsip kebenaran firman-Mu yang kami lakukan. Kami dibaharui, kami diluruskan hati dan pikiran kami dengan prinsip-prinsip yang kami belajar. Tuhan tolong dalam nama Yesus. Tuhan tolong, kami mau bertobat, kami ingin balik, kami ingin mendekatkan diri kepada Engkau. Dan isilah tempayan-tempayan ini penuh dengan air. Tuhan, Tuhan, kami nggak mau berkata tidak mungkin, kami nggak mau berkata tidak mungkin, karena kami percaya Tuhan, sekalipun di tempat yang hina, tempayan untuk pembasuhan, Engkau sanggup membuat mujizat di sana, di dalam nama Tuhan Yesus. Dan hari ini apa saja yang kami dengar Tuhan, kami mau buat itu. Apa saja kami dengar, kami mau buat itu di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus terjadilah, terjadilah. Roh Kudus, Roh Kudus, tolong. Roh Kudus, jamah setiap kami yang mendengar firman Tuhan ini. Di dalam nama Yesus, Tuhan, kekuatan ilahi, terobosan Allah mengalir terjadi di dalam nama Yesus. Terima kasih dimanapun kami berada, hamba berdoa Tuhan. Tuhan, ulurkanlah tanganmu. Tuhan, ulurkanlah mujizatmu. Di dalam nama Yesus terjadi Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Berkat yang mengikuti persekutuan PD Moria Sinarmas dan PD Immanuel Smart Friend ya Tuhan. Baik secara onsite maupun online Tuhan, di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Tuhan, kami berdoa ya Tuhan untuk seluruh karyawan ya Tuhan dari perusahaan ini ya Tuhan, Moria Sinarmas dan Smart Friend. Tuhan, berkatilah pimpinan kami, berkatilah owner kami, berkatilah seluruh karyawan ya Tuhan, direksi ya Tuhan, direktur manajer, semuanya, supervisor, semua karyawan dalam nama Yesus Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, tempat di mana kami ya Tuhan bekerja, biarlah dilawat oleh Engkau. Terjadilah Tuhan, terjadi kebangunan rohani Tuhan, tolong. Banyak orang percaya Yesus Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu Allah yang hidup. Engkau dipuji, Engkau dimuliakan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Saudara-saudara dimanapun engkau berada,
Terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra Allah dan Roh Kudus, yaitu dari Tuhan Yesus Kristus yang menyertai engkau. Kau akan menjadi pemimpin bukan pengikut, kepala bukan ekor, dalam persekutuan yang indah bersama dengan Tuhan hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Terimalah berkat Allah ini dalam nama Yesus. Kita yang diberkati semuanya katakan amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan memberkati Sinar Mas dan Smart Friend. Tuhan memberkati yang bersekutu di dalam persekutuan ini. Haleluya. Haleluya. Shalom. Selamat mengalami mujizat demi mujizat. Amin.